Oppo Find X9 Ultra ini bisa dibilang sebagai gambaran ponsel ultra yang sesungguhnya ya. Punya ukuran yang besar, punya kamera yang bagus dan lengkap pastinya, punya chipset yang sangat kencang dan punya kapasitas baterai yang besar, bikin Oppo Find X9 Ultra ini tuh seolah-olah seperti rata kanan. Udah pasti yang bagus-bagus tuh ada di Oppo Find X9 Ultra. Tapi apakah dengan harga yang dibawanya di 28 juta rupiah ini tuh benar-benar udah sempurna atau udah bisa dibilang handphone kelas flagship yang udah ada di puncak? Kalau saya bilang masih ada hal yang perlu di-improve lagi nih sama si Oppo Find X9 Ultra ini. Ini dia pengalaman saya bareng Oppo Find X9 Ultra. Di awal saya mau bahas desain, Oppo Find X9 Ultra ini terlihat layaknya ponsel ultra dengan ukuran yang cukup besar. Ketebalan yang bisa dibilang cukup tebal dan bobot yang tidak ringan. Namun feel genggamnya masih terasa cukup nyaman. Buat yang terbiasa dengan ponsel compact, saya rasa akan perlu membiasakan diri jika pindah ke Oppo Find X9 Ultra ini. Di bagian belakang, dia punya tonjolan kamera yang cukup besar dengan lingkaran di posisi tengah. Menurut saya ini sangat membranding kalau ponsel ini adalah ponsel kamera. BAM kameranya juga tergolong tebal, namun saya suka dengan detail yang dibawa pada BAM kameranya ini. Ada sisi berwarna orange. Karena dia punya 4 kamera di bagian belakang ini, penyusunan kameranya juga terlihat rapih dan simetris. Dengan bentuk heksagon, membuat tampilannya menjadi lebih menarik. Punya 2 warna, untuk device saya ini, saya pilih yang warna Tundra Amber, di mana Oppo ini terinspirasi dari desain kamera Hasselblad X2D 100C. Dia punya material leather di bagian belakang dengan tulisan Hasselblad dan aksen layaknya kamera. Dari segi layar, Oppo Find X9 Ultra ini hadir dengan layar berukuran 6,82 inci dengan resolusi 1.5K dan support 144Hz refresh rate. Namun sayang, dia belum dikasih lapisan anti-reflective coating seperti yang ada di ponsel kelas flagship brand lain. Secara kualitas dan warna yang keluar gak jelek, termasuk kategori layar flagship yang akurasi warnanya bagus dan nyaman buat dilihat karena punya tingkat kecerahan di maksimal 3600 nits. Padahal kalau dikasih lapisan anti-reflektif, pasti kualitas layar dari Oppo Find X9 Ultra ini semakin nyaman buat dipandang. Kita bergeser ke chipset. Oppo Find X9 Ultra ini hadir dengan chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 dan RAM 12GB serta internal storage di 512GB dan 1TB. Menggunakan chipset kelas flagship pastinya buat kerja berat apapun bisa dilibas sama si Oppo Find X9 Ultra ini. Secara angka benchmark juga seperti nggak ada yang ditahan sama chipset bawaannya ini. Untuk hasil benchmarknya segini. Dan yang menarik, beberapa game seperti Mobile Legends, dia udah dibuka support di refresh rate 144Hz, jadi makin nyaman buat main games. Sejalan dengan kemampuan chipset yang kencang, menurut saya dia juga didukung dengan UI yang nyaman dan terasa sangat smooth. Buka tutup aplikasi terasa cepat dan halus, multitasking nyaman, dan tampilan yang enak dilihat, serta memudahkan penggunaan jadi poin unggul juga yang dibawa sama Oppo Find X9 Ultra. Karena dengan uang yang dikeluarkan sebanyak ini, menurut saya pengalaman penggunaan jadi poin penting yang nggak boleh sampai dikesampingkan oleh suatu brand dalam menghadirkan ponsel kelas flagship. Dan saya bisa bilang Oppo cukup berhasil. Yang paling menarik dari Oppo Find X9 Ultra ini adalah kameranya. Ya karena memang nilai jualan utama dari Oppo Find X9 Ultra ini adalah kameranya. Dia punya 4 setup lensa kamera di belakang. Ada 200 megapiksel lensa utama. Kemudian ada juga 200 megapiksel telefoto 3 kali optical zoom. Dan ada juga 50 megapiksel optical 10 kali zoom dan ultrawide-nya 50 megapiksel. Dengan setup yang dibawanya ini jelas buat kebutuhan harian, buat konser dan buat apapun udah pasti bisa di-cover sama si Oppo Find X9 Ultra ini. Kalau sudah di level ponsel flagship, menurut saya hasil kameranya udah pasti cakep. Tinggal ke selera aja. Detailnya pasti cakep. Dan tudingan warna yang dibawa sama Oppo Find X9 Ultra ini buat saya udah pas, nggak lebay. Processingnya juga nggak berlebihan. Buat snap and go enak, jadi kalau mau posting di sosial media nggak perlu repot edit-edit lagi.
Racikan baik itu hardware dan software yang ada di Oppo Find X9 Ultra ini, buat saya pribadi udah paket lengkap yang sulit buat ditandingi. Gak heran kalau banyak reviewer lain yang bilang kalau kamera dari Oppo Find X9 Ultra ini benar-benar cakep. Hasil lowlightnya juga udah sangat bagus untuk ada di sebuah ponsel kamera. Hanya memang kalau untuk lensa ultrawide di kondisi lowlight terasa sangat jomplang kalau dibanding sama lensa kamera utamanya. Untuk kamera depannya dia menggunakan lensa 50 megapiksel dengan hasil yang cakep, natural, dan gak lebay untuk efek beauty-nya. Oke, ini adalah sampel perekaman menggunakan kamera utama dari Oppo Find X9 Ultra di resolusi 4K 60 frame per second. Silahkan dinilai sendiri bagaimana hasilnya, stabilisasinya bagaimana, warnanya bagaimana, dan audionya juga direkam langsung menggunakan si Oppo Find X9 Ultra. Ya, stabil ya, enak nih buat ngevlog. Selain itu dia juga bisa pindah-pindah lensa. Ini 1 kali. Ya, saya akan coba geser ke 2 kali, 3 kali, 6 kali, dan 10 kali. Silakan dinilai sendiri. Nah, Oppo Find X9 Ultra ini juga bisa merekam dengan mode lock ya, atau menggunakan LUT. Jadi ini nanti bisa di-grading sesuai dengan selera kalian. Dan ini resolusinya bisa di 4K 60 frame per second. Silakan dinilai sendiri bagaimana hasilnya. Ini nanti akan saya grading ya. Apakah bagus mode locknya? Silahkan dinilai sendiri. By the way, dia juga bisa gonta-ganti lensa ya. Kita ke 2 kali, 3 kali, 6 kali, dan 10 kali. Bahkan ke ultrawide juga bisa. Nah, kalau ini adalah sampel perekaman menggunakan kamera depan dari Oppo Find X9 Ultra. Resolusinya juga sama di 4K 60 frame per second. Bagaimana stabilisasinya dan kualitas audionya juga gimana? Apakah enak? Karena ini direkam langsung menggunakan si Oppo Find X9 Ultra. Dan kayaknya sih enak ya, dan cocok nih buat dipakai vlogging karena kualitasnya juga bagus ya untuk kamera depannya. Dynamic range-nya gimana? Saya akan coba muter. Nah, seperti ini untuk dynamic range-nya. Silakan dinilai sendiri.
Salah satu yang jadi pertimbangan buat orang yang udah biasa pakai iPhone atau iOS terus harus pindah ke Android adalah ya mereka yang udah terbiasa upload story di iPhone itu langsung auto bagus. Sekarang ini udah nggak berlaku lagi nih karena di Oppo Find X9 Ultra ini dan di seluruh X9 series ini Oppo udah bekerja sama dengan Instagram. Jadi otomatis kalau kita mau record story langsung dari aplikasi Instagram menggunakan si Oppo Find X9 Ultra ini tuh udah auto cakep dan auto bagus. Nggak kalah sama iPhone. Isu seperti ini akhirnya bisa dipatahkan oleh Oppo dan saat video ini dibuat, hal ini baru bisa dirasakan oleh ponsel Oppo Find X9 series aja. Bicara soal ColorOS, jujur ini adalah pengalaman pertama saya pakai ColorOS. Dan ternyata buat saya pribadi, ColorOS di sini terasa sangat menyenangkan. Smooth, kencang, dan buat saya yang udah terbiasa menggunakan iOS untuk belajar ColorOS dan feel berselancar, buka tutup aplikasi, rasanya bisa dibilang mirip. Gak akan terasa jadi gak nyaman gitu kalau pindah dari iOS ke ColorOS ini. Jelas chipset yang dibawa sama Oppo Find X9 Ultra ini adalah chipset kelas flagship, jadi udah pasti untuk buka aplikasi esensial harian akan sangat aman dan sangat berpotensi untuk digunakan dalam jangka panjang. Untuk baterainya dia berkapasitas 7050 mAh, jelas ini kapasitas yang sangat besar dan memang bisa dibilang untuk ponsel ultra setebal dan sebesar ini, kapasitas baterai sebesar itu memang udah layak ada di sini. Cuma memang kalau buat saya pribadi, dengan kapasitas baterai sebesar itu jelas ekspektasi saya bisa dibilang lebih tinggi gitu. Namun memang kenyataannya dalam pola penggunaan keseharian saya yang untuk sosial media, buat chatting, buat bekerja, sedikit pakai buat foto, bikin konten, ya kapasitas ini bisa dibilang cukup aja, nggak lebih dan nggak spesial gitu. Meskipun memang untuk ketahanan baterainya bisa dibilang cukup, tapi dia udah disupport juga untuk pengecasan di 100 watt, jadi untuk waktu pengecasannya juga bisa dibilang cukup bagus ya. Selain itu, untuk hal yang saya kurang suka dari Oppo Find X9 Ultra ini adalah dia belum hadir dengan layar anti reflektif, di mana memang pesaingnya handphone-handphone flagship yang ada di pasaran saat ini udah mulai banyak hadir dengan layar dengan dukungan anti reflektif dan di Oppo ini sayang banget belum dikasih, padahal kalau dikasih ini akan sangat bagus dan akan saya bisa dibilang ini akan jadi handphone Oppo yang sangat paket lengkap gitu ya, rata kanan gitu. Selain itu untuk, hal lainnya di Oppo Find X9 Ultra ini buat saya pribadi untuk di harga 28 juta ya, memang di tengah kondisi yang sekarang harga RAM naik, harga chipset naik, kemudian juga harga dolar lagi cukup tinggi begitu, memang harga ponsel udah mulai mahal. Jadi memang biasanya ponsel keluaran Tiongkok meskipun Ultra series masih bisa dapat harga yang menarik gitu, bisa bersaing. Tapi dengan harga yang di bawahnya di 28 juta, kita jadi agak mikir-mikir nih buat beli Oppo Find X9 Ultra ini. Meskipun memang tadi saya bisa bilang kameranya bagus banget, videonya bagus banget, dan juga untuk sosial media juga udah bagus. Jadi udah pasti kalau orang yang pengen beli Oppo Find X9 Ultra ini adalah untuk konten, untuk bikin video, untuk foto-foto buat yang hobi fotografi, saya rasa akan sangat cocok buat beli. Jadi kalau ada uangnya, silahkan langsung gas aja beli Oppo Find X9 Ultra ini. Jadi gimana pendapat kamu untuk Oppo Find X9 Ultra ini? Silahkan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Dan saya juga udah cantumin link pembeliannya. Kalau kamu tertarik buat beli Oppo Find X9 Ultra ini, silahkan cek langsung di kolom deskripsi yang ada di bawah. Oke, itu dia pengalaman saya bareng Oppo Find X9 Ultra. Terima kasih buat kamu yang udah nonton video dari awal sampai selesai. Akhirnya Alvin pamit, kita jumpa lagi di video menarik lainnya.